Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Advance Science. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas berkenaan tentang pesawat sederhana untuk IPA kelas 8. Apa itu pesawat sederhana? Nah, jadi pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang biasa kita gunakan untuk mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kerja atau usaha kita sehari-hari. Nah, ketika kalian misalnya mau memindahkan beban, beban itu terlalu berat, kalian bisa menggunakan dorongan sehingga beban tersebut dapat dipindahkan dengan mudah. Nah, itulah fungsi dari pesawat sederhana. Contoh lainnya adalah ketika kalian ingin memotong rumput di halaman rumah kalian bisa menggunakan prinsip pesawat sederhana. Jadi tidak mengguntingnya satu persatu, jadi menggunakan alat, yaitu sebuah mesin alat pemotong rumput. Atau misalnya ketika kalian ingin menggunakan kayu bakar, kalian perlu memecahnya dulu atau memotong menjadi lebih kecil. Nah, maka digunakannya juga prinsip dari pesawat sederhana. Nah, itulah keuntungan menggunakan prinsip dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah tugas-tugas dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pesawat sederhana membantu mempermudah pekerjaan manusia? Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan tuas pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pada umumnya, tuas sederhana dapat berupa sebuah batang yang terbuat dari bahan kayu atau bambu. Nah, cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan sebuah penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras lainnya. Nah, satu penumpu lain dapat diletakkan di antara 2 ujung batang sehingga alat pengungkit dapat memindahkan atau mempermudah pada kerja benda tersebut. Tuas atau pengungkit kita lihat pada contoh berikut. Terdapat ada 3 jenis, ada jenis 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang jenis 1, posisi atau titik-titik tumpu berada di tengah-tengah beban dan kuasa. Jadi bebannya di paling ujung, titik tumpunya di tengah, dan kuasanya paling atas. Nah, kemudian kalau jenis 2, pengungkit jenis 2 ini titik beban berada di tengah-tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Nah, yang ketiga, pengungkit jenis 3 ini posisinya titik kuasa berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu. Nah, sekarang kita lihat pada rumusnya. W kali LB sama dengan F kali LK, atau W adalah beban, LB adalah lengan kuasanya, lengan bebannya, dan F adalah gaya, dan LK adalah lengan kuasa. Nah, di sini juga kita bisa cari yang namanya keuntungan mekanisnya, ya, atau beban dibagi dengan gayanya, atau sama dengan LK per LB. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal berikut. Sebuah batu yang beratnya 800 N diangkat menggunakan tuas sepanjang 1,5 meter. Jika lengan bebannya 50 cm dan titik tumpu berada di antara lengan beban dan lengan kuasa, maka hitunglah. Yang pertama kita cari gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya. Perlu diingat, sebelum menentukan rumus kita tentukan dulu apa yang diketahui. W-nya adalah 800 N, kemudian panjangnya 1,5 meter, LB-nya adalah 50 cm, kita rubah dulu ke meter, berarti 0,5. Kemudian yang ditanyakan adalah F dan KM atau keuntungan mekanisnya. Nah, sekarang kita jawab, ya. Panjang tuas sama dengan LB ditambah LK. Nah, kita sekarang cuma nyari LK-nya. LK-nya adalah panjang tuas dikurang LB, berarti 1,5 dikurang 0,5. Nah, 0,5 ini dari LB-nya, berarti sama dengan 1 meter. Nah, sekarang kita masukkan dengan rumusnya. Berarti karena kita mencari F atau mencari gaya dulu, berarti F sama dengan W kali LB per LK. W adalah bebannya, berarti bebannya 800 N dikali 0,5 dibagi 1. Nah, berarti yang kita dapatkan adalah F-nya 400 Newton. Nah, F-nya kita udah ketemu nih, berarti sekarang kita nyari KM-nya. Berarti KM-nya kita menggunakan rumus KM sama dengan W per F. Ini adalah bebannya. Bebannya adalah tadi 800 Newton. Langsung aja dibagi dengan F atau gayanya. Jadi 800 dibagi 400 Newton adalah 2, ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bidang miring. Jadi bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Nah, tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat, biar bebannya gampang dipindahkannya. Nah, saat memindahkan objek atau jarak yang tempuh, maka menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Namun sebaliknya ya, perlu diingat jika semakin curam bidang miringnya, maka gayanya semakin besar. Nah, jadi prinsip bidang miring banyaknya dimanfaatkan di kehidupan kita seperti jalan atau pegunungan. Kita lihat pada contoh dari rumusnya ya, yang didapat yaitu KM sama dengan SH, S per H atau W per F. Nah, kita lihat langsung contoh soalnya aja. Diketahui benda pada sebuah bidang miring yang licin. Nah, seperti yang ditentukan pada gambar berikut. Nah, yang tanya adalah F-nya. Kita ketahui dulu, beratnya adalah W-nya adalah 400 Newton, sedangkan tingginya atau H-nya adalah 75 meter. Nah, sisi miringnya adalah 300 cm, maka kita rubah menjadi meter dulu. Berarti 300-nya itu dibagi dengan 100 karena naik 2 tangga ya. Jadi makanya didapat adalah 3 meter. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan KM pada bidang miring atau keuntungan mekanik pada bidang miring kita dapati yaitu W per F atau sama dengan S per H. Nah, untuk rumus seperti ini kita menggunakan perkalian silang ya. Jadi nanti disilang W dikali dengan H, kemudian S dikali dengan F. Karena yang ditanyakan F, maka F sama dengan W kali H per S. Berarti W-nya adalah 4000 dikali 75 dibagi 3. Maka kita bagi dulu nih, 75 dibagi 3. Nah, berarti kan 25. Berarti 25 dikali 4000. Hasilnya adalah F sama dengan 100.000. Nah, jadi segitu dulu pembahasan pada tuas pengungkit dan bidang miring. Nanti kita bahas lagi bagian katrol di part 2. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.